remaja, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat dan semuanya dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, gak terasa kita sudah ketemu lagi dalam minggu ini. Seperti biasa kita masih ibadah online, tapi biarlah walaupun kita ibadah online, tapi kita bisa masih merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Baru-baru ini kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, ya kan? Bagaimana di dalam Alkitab dikisahkan ada beberapa hal, yaitu tentang kelahiran Tuhan Yesus, pelayanan Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus, bahkan kematiannya, baru kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan yang terakhir adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Inilah yang dinanti-nantikan dan inilah yang belum tergenapi, yaitu tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, setelah kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan mengatakan bahwa Dia berfirman, Dia berkata kepada para rasul, supaya setelah Dia naik ke dalam kerajaan surga, mereka berkumpul, mereka harus bersama-sama sehati, menantikan suatu janji yang dikatakan oleh Tuhan. Menariknya kalau kita bisa memperhatikan di sana bahwa Tuhan, ketika Tuhan Yesus naik ke dalam kerajaan surga, Dia tidak seperti yang pernah kakak bahas 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Dia tidak mewariskan para murid-murid. Tuhan Yesus tidak mewariskan para rasul-rasul kekayaan, ya kan? Dia nggak mewariskan kekayaan yang begitu banyak. Dia nggak mewariskan dan menjanjikan bahwa pelayanan itu, bahwa kehidupan itu, bahwa mengiring Tuhan Yesus itu sangat gampang, sangat mudah. Tidak. Tapi Tuhan mengatakan bahwa Dia menjanjikan sebuah penghibur, Dia menjanjikan sebuah penolong, Dia menjanjikan mengutus penghibur kepada para rasul, kepada orang percaya, penolong, dan juga dikatakan bahwa Dia yang akan menuntun mereka. Siapa itu? Yaitu pribadi Allah sendiri, yaitu Roh Kudus. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama. Yang saya akan berikan tema itu jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Nah, itu singkat saja ayatnya, dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Janganlah padamkan roh. Nah, suratan Tesalonika ini ditulis oleh Rasul Paulus sendiri dan beberapa anak-anak rohaninya, yaitu baik itu Timotius juga. Nah, kota Tesalonika ini berada di salah satu di daerah Filipi, dan kota Filipi saat ini merupakan dan juga dikatakan merupakan ibu kota dan pelabuhan terkemuka di Makedonia, merupakan salah satu provinsi Romawi. Kita bisa melihat atau mengimajinasikan merupakan suatu pelabuhan terkemuka. Berarti kota Tesalonika ini merupakan kota yang sudah maju lah di zamannya, ya kan? Bahkan dikatakan di sana lebih kurang kalau nggak salah itu ada 200.000 penduduknya. Dari 200.000 penduduk yang ada di sana, itu terdapat beberapa golongan orang Yahudi. Dan juga pemahaman mereka tentang keagamaan Yahudi itu sangat kuat dikatakan di sana. Dan juga kalau kita bisa memperhatikan di sana juga bahwa kehidupan orang Yahudi dan juga penganut agama Yahudi atau Yudaisme itu berdampingan mereka di sana. Nah, jadi beda, ada agama yang dinamakan Yudaisme, ya kan? Menganut agama Yudaisme atau agama Yahudi. Nah, itulah mereka sampai saat ini yang berdoa di tembok ratapan. Mereka yang menantikan Mesias yang akan datang, yang dijanjikan, seperti lebih hebat mempersatukan mereka. Bayang-bayangan mereka itu seperti Raja Daud, lebih hebat dari Raja Daud. Nah, sedangkan Yahudi mereka yang sudah percaya kepada Kristus, mereka adalah orang-orang yang sudah mendengar kisah penginjilan yang disampaikan oleh Paulus ke dalam kehidupan mereka. Artinya sebagian orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sebagai Mesias. Ternyata jadi ada dua
walaupun mereka sama-sama orang Yahudi, tapi ada orang Yahudi sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dan ada juga Yahudi yang memahami tentang Yudaisme, yaitu agama Yudaisme yang masih menantikan hingga saat ini, mereka masih menantikan Mesias. Nah, di sana dikatakan pelayanan Paulus saat itu terhenti. Terhentinya karena apa? Terhenti karena ada permusuhan dari kalangan Yahudi sendiri. Nah, ternyata ada perdebatan, ada percekcokan antara orang-orang Yahudi tersebut. Baik, kita bayangkan berarti kalau ada perdebatan, ada percekcokan, ada permusuhan, berarti ada masalah besar yang terjadi di sana. Sehingga saat itu Paulus melayani orang-orang yang ada di Tesalonika itu masih bisa dikatakan seumuran jagung dalam kategori begitu. Artinya masih muda, masih jemaat yang rentan untuk disesatkan, masih jemaat yang rentan untuk tidak setia, masih jemaat yang baru-baru bertumbuh. Nah, tapi di sini Paulus menekankan kepada mereka bahwa betapa pentingnya mereka supaya jangan memadamkan roh dalam kehidupan mereka. Nah, dalam 1 Tesalonika ini kita juga bisa memperhatikan di sana sebelum Paulus menuliskan suratan ini, yaitu berupa nasihat-nasihat kepada mereka, bagaimana mereka bersuka cita, bagaimana mereka supaya tidak merendahkan tentang nubuatan-nubuatan yang disampaikan kepada mereka. Nah, kalau teman-teman bisa baca di dalam kitab 1 Tesalonika ini, itu banyak banget tentang pesan-pesan Paulus, ya kan? Terlebih di pasal yang ke-5 ini, bagaimana mereka supaya berjaga-jaga di akhir zaman, bagaimana juga di sana dikatakan nasihat supaya hidup kudus dan lain sebagainya. Nah, di sini sangat banyak sekali nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Paulus. Tapi pada siang ini kita akan belajar tentang peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dan juga bagaimana supaya hidup kita jangan memadamkan Roh Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, terlebih pada saat ini kita masih membahas tentang tema besar, yaitu tentang Roh Kudus atau pneumatologi. Kan ada begitu banyak sebenarnya. Ada karya Roh Kudus, siapa pribadi Roh Kudus itu sebenarnya, ya kan? Dan bagaimana peranan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama, bagaimana peranan Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru, bagaimana peranan Roh Kudus dalam karya keselamatan. Ada begitu banyak pengajaran, dan itu tentunya mungkin teman-teman yang mengikuti di YouTube GBBS Jember bisa disaksikan itu bagaimana peranan Roh Kudus. Tapi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang jangan padamkan roh. Artinya jangan pernah padamkan roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Paulus menasihatkan kepada jemaat di Tesalonika, sekalipun tantangan besar yang mereka hadapi pada saat itu, sekalipun Paulus tidak hadir lagi, sekalipun ada perdebatan bagi sesama orang Yahudi yang ada di sana, bahwa jangan karena perdebatan semuanya itu mereka satu meninggalkan Tuhan, yang kedua mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan, mereka tidak mau lagi melayani Tuhan, dan mereka tidak mau lagi melakukan persekutuan kepada Tuhan. Nah, ini merupakan juga menjadi cerminan bagi kita sebenarnya. Ada begitu banyak orang yang tiba-tiba, yang dulunya dia setia melayani Tuhan, ya kan? Yang dulunya dia mungkin setia mengiring Tuhan, tapi suatu ketika dia mulai malas karena apa? Satu, mungkin karena sudah cenderung main game, ya kan, sudah terlalu asik main game, nggak pernah memikirkan lagi untuk pelayanan, misalnya mau beribadah mau membaca Alkitab, mau berdoa saat teduh dan lain sebagainya. Sudah lebih terikat kepada hal-hal duniawi. Kita perlu memahami, kita perlu merenungkan dalam hidup kita bahwa ketika kita melayani Tuhan, peranan Roh Kudus itu sangat penting dalam hidup kita. Ya, peranan Roh Kudus sangat penting dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita melayani Tuhan. Ya kan, berarti kita butuh kekuatan yang daripada Tuhan. Ingat bahwa Roh Kudus itu sudah Tuhan curahkan, ya kan? Roh Kudus itu Tuhan curahkan kepada kehidupan orang percaya. Dia sudah berikan kepada kita, sama seperti kakak, teman-teman yang lainnya. Kita punya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, setiap orang percaya itu memiliki Roh Kudus. Makanya katakan, ketika kita gak akan bisa percaya sama Tuhan, sama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika gak ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat, itu karena ada Roh Kudus dalam hidup kita, yang menggerakkan kita, yang meyakinkan kita, dan juga atas respon kita atas perkataan Roh Kudus, atas
Roh Tuhan yang dimateraikan di dalam kehidupan kita supaya kita bisa menjadi orang yang percaya. Tapi masalahnya adalah apakah hidup kita sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus? Apakah hidup kita sepenuhnya sudah dipimpin oleh Roh Kudus? Paulus mengatakan bahwa hidup di dalam dunia ini ada dua, yaitu hidup dalam pimpinan Roh Tuhan dan hidup di dalam kedagingan. Dan juga dikatakan ini keduanya bertentangan. Tidak mungkin orang yang hidupnya di dalam pimpinan Roh Tuhan itu akan, atau mungkin orang yang dikatakan dia dipenuhi Roh Kudus tapi kelakuannya hidup dalam kedagingan, atau dikatakan dia hidup yang penuh dalam roh kedagingan tapi dia mengatakan dia hidup di dalam Roh Tuhan. Itu tidak mungkin, ya kan? Bahkan katakan bahwa itu semua dua-duanya bertentangan. Nah, di sini kita belajar bersama-sama ada beberapa faktor sebenarnya yang membuat roh kita itu padam di hadapan Tuhan. Salah satu penting adalah bagaimana ketika kehidupan kita sudah tidak pernah dekat lagi sama Tuhan. Intinya begini, ketika kita dekat sama Tuhan, ketika kita dekat berdoa kepada Tuhan, bersatu teduh kepada Tuhan, merasakan hadirat Tuhan yang sungguh luar biasa, pasti otomatis hidup kita dipimpin sama Tuhan. Karena apa? Karena kita dekat dengan Tuhan, karena kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dan ketika kita juga mengandalkan Tuhan dan ketika kita sepenuhnya ada bersama Tuhan, maka lihat dalam kehidupan kita bagaimana cara kita. Makanya bukan suatu jaminan bahwa seseorang misalnya berbahasa roh, bukan suatu jaminan ketika orang-orang melayani Tuhan, dia punya talenta yang luar biasa, punya karunia yang luar biasa, itu hidupnya sebenarnya sudah penuh dengan Roh Kudus. Bukan itu jaminannya. Tapi ketika seseorang mungkin memiliki karunia bahwa bahasa roh, ingat bahwa di dalam kata Paulus ada banyak karunia roh, ya kan? Di dalam 1 Korintus dikatakan demikian. Ada banyak karunia roh. Ada karunia yang diberikan untuk menafsirkan bahasa roh. Ada yang diberikan karunia berbahasa roh. Ada yang diberikan karunia bernubuat. Ada yang diberikan karunia iman. Ada yang diberikan karunia untuk memberi, mengajar, mendidik dan lain sebagainya. Tapi di sini yang penting adalah dalam kehidupan kita, betapa pentingnya hidup kita ini jangan sampai padam roh, ya kan? Kita melihat peranan penting Roh Kudus dalam kehidupan para rasul. Ketika Tuhan Yesus naik ke dalam kerajaan surga, dikatakan bahwa ketika itu saat orang-orang berkumpul di sana, dikatakan bahwa tetapi aku akan mengutus, ya kan? Tetapi aku akan memberi kepadamu kuasa. Ketika kamu di dalam kisah para rasul dikatakan di sana, di ayat yang ke-7 dan 8, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8 ini, tetapi kamu akan menerima kuasa. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan di sana, kamu akan menerima kuasa. Nah, berarti dalam artian di sini kita bisa merenungkan bahwa kuasa Roh Kudus itu sangat supranatural, hebat, luar biasa. Kata kuasa di sana, kalau kita belajar dalam bahasa Inggrisnya dikatakan dinamit, ya kan? Mungkin teman-teman pernah mendengar kata dinamit. Dinamit ini bisa dikategorikan menghasilkan sebuah ledakan yang cukup besar. Contoh, waktu di dalam Perang Dunia Kedua, saat Amerika ngebom Hiroshima dan Nagasaki, ya kan, itu dijatuhi bom atom, satu kota satu bom. Bomnya kecil dibandingkan dengan satu kota yang harus mereka hancurkan, mereka lulantakan, ya kan, hanya 2 bom terus hancur 2 kota, itu karena bom atom. Ada kekuatan, ada dinamit, ada kekuatan daya ledak yang cukup besar yang dihasilkan oleh bom atom tersebut. Nah, begitulah hal yang dirasakan oleh orang-orang yang sebenarnya dipenuhi Roh Kudus. Ada dinamit, ada kuasa, ada kekuatan supranatural yang sungguh luar biasa yang dirasakan orang-orang ketika mereka benar-benar hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, ya kan? Dan ingat bahwa bukan hanya sekedar kuasa biasa. Kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Berarti kita bisa bayangkan bagaimana Allah berdiam diri di dalam kehidupan kita, dan apa yang Tuhan Yesus lakukan juga katakan, apa yang berbuat kita juga bisa berbuat sama seperti yang Yesus berbuat, baik itu menyembuhkan orang sakit. Makanya jangan heran ketika ada hamba Tuhan atau ada orang-orang pilih Tuhan yang dipakai Tuhan karunia untuk menyembuhkan sama seperti yang Tuhan Yesus pernah kerjakan, ya kan? Ada orang berikan karunia untuk
bernubuat, ada yang diberikan karunia lain sebagainya. Itu bisa dilakukan karena apa? Apakah karena hebatnya orang yang dipakai Tuhan itu? Bukan. Tapi karena apa? Karena ada roh Tuhan di dalam kehidupan orang tersebut. Ada kekuatan besar, yaitu kekuatan supranatural ilahi yang diberikan Tuhan, yang dipercayakan Tuhan kepada orang tersebut. Nah, begitulah yang dilakukan, yang dialami oleh para rasul. Ketika para rasul belum dibaptis oleh Roh Kudus, ketika mereka belum sepenuhnya dipenuhi dengan Roh Kudus, belum menerima kuasa daripada Tuhan, mereka semua dalam 3,5 tahun mereka mengiringi Tuhan Yesus. Mereka sudah melakukan perjalanan bersama Tuhan Yesus. Tapi ketika saat itu mereka masih melihat bagaimana Tuhan Yesus membimbing mereka, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan mereka, bagaimana mereka menyaksikan kehidupan Tuhan Yesus. Mulailah ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, saat mereka berada makanya di pasal kisah para rasul yang kedua, saat hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul bersama-sama, ya kan? Lalu datanglah tiupan angin keras memasuki seluruh rumah yang ada saat itu, yang ada para rasul. Mereka semua bersatu hati, mereka semua menantikan janji yang Tuhan berikan kepada mereka. Lalu di saat itulah dikatakan juga di sana, maka tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti dalam Kisah Rasul 23. Tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saat itu mereka sudah menantikan janji Tuhan, apa yang Tuhan Yesus katakan sebelum dia naik, mereka lakukan semuanya. Saat itu mereka penuh dengan Roh dan mereka berbahasa lain. Artinya saat itu ketika hari Pentakosta saat itu, sebuah tradisi adalah baik orang-orang perantauan yang ada di Arab, orang-orang Yahudi yang ada di Elam, di Media, di Partia, Mesopotamia dan Kapadokia, dan di Asia dan di daerah lainnya, semua orang Yahudi saat itu mereka datang pulang kampung, mereka pulang kampung ke Yerusalem, ke Israel. Tapi di saat mereka pulang kampung, mereka kaget mendengar bagaimana orang-orang yang notabene dikatakan bahwa mereka itu para rasul itu adalah orang Aram Galilea, tapi mereka bisa berbahasa yang kita pakai di negara kita tinggal. Nah, maksudnya di sini bahwa bagaimana kuasa Roh Kudus itu, bagaimana Tuhan memakai mereka dalam bahasa mereka sendiri untuk mempermuliakan nama Tuhan, ya kan? Maka sampai ada yang mengatakan, wah, di ayat 13 maka dikatakan mereka itu sedang mabuk oleh anggur manis. Sebagian orang merasakan istilah merasa mereka itu sedang mabuk. Bagaimana mereka bisa berbahasa seperti yang kita pakai di negara kita. Nah, disinilah yang menjadi poin penting bagi kita, bahwa ketika kehidupan mereka penuh Roh Kudus, dikatakan di sana bagaimana Petrus berkhotbah, bagaimana para rasul lainnya yang dulu Petrus takut, kamu kan salah satu dari murid itu. Apa kata Petrus? Oh, bukan aku. Sampai 3 kali Petrus menyangkal sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tapi ketika Petrus dikatakan penuh dengan Roh Kudus, hidupnya berubah. Dia melayani Tuhan, bahkan sekali berkhotbah dia 3.000 orang bertobat, bahkan karena bayangannya saja orang itu sembuh. Bahkan ketika dia mendoakan orang yang sakit itu sembuh, ya kan? Nah, apa yang Tuhan Yesus kerjakan itu bisa dikerjakan oleh para rasul. Sama halnya sebenarnya dalam kehidupan kita. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Tuhan dalam hidup kita, sama seperti yang dilakukan oleh para rasul dan apa yang dikerjakan Yesus, kita bisa melakukan semuanya karena ada Roh Allah di dalam hidup kita. Hanya yang poin penting bahwa dalam hidup kita, bagaimana kita mempertahankan Roh Tuhan itu jangan pernah padam dalam hidup kita. Ketika kita semakin malas, ketika kita semakin aras-arasan, ketika kita hidup kita semakin lebih mendekatkan diri kepada kedagingan kita, nafsu kita daripada keinginan kehidupan kita kepada Tuhan, maka di sanalah Roh Tuhan itu mulai padam, ya kan? Roh Tuhan itu mulai berduka, dikatakan. Ingat bahwa Roh Tuhan itu bukan tiba-tiba datang, misalnya kita berdosa terus Roh Kudusnya keluar masuk, bukan demikian. Ya kan? Tapi ketika kita berdosa, ketika kita melakukan kesalahan, ingat bahwa roh yang ada dalam kehidupan kita itu berduka cita. Makanya dikatakan firman Tuhan, janganlah mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu. Ketika kita dekat banget sama Tuhan, ketika kita memiliki hubungan relationship dengan Tuhan, maka hidup kita sepenuhnya penuh dengan Roh Tuhan.
Tapi ketika hidup kita penuh lebih dituntut keinginan kita, maka disitulah mulai roh Tuhan redup, dan akhirnya kita nggak bisa lagi nih mendengar suara Tuhan. Akhirnya kita nggak bisa lagi nih merasakan hadirat Tuhan. Kita nggak bisa lagi merasakan bagaimana indahnya bersekutu bersama Tuhan. Bisa nggak kalian bayangkan ketika kalian beribadah, ketika kalian merasakan melayani Tuhan, tapi semuanya hampa. Saat kalian memimpin pujian, saat kalian menyembah Tuhan, tak mungkin kita menyembah Tuhan. Saat kita beribadah sekalipun, tapi kita nggak pernah merasakan hadirat Tuhan. Kita nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan langsung di dalam kehidupan kita, ya kan? Artinya di sini kita perlu mempertanyakan diri kita. Kita perlu berhati-hati dalam hidup kita dan merenungkan hidup kita. Jangan sampai setiap ibadah kita, setiap yang kita perbuat dan apapun itu dalam peribadahan kita, sebenarnya kita dalam kategori orang-orang yang secara manusia kita hidup, tapi secara rohani sebenarnya kita adalah mayat-mayat rohani, ya kan? Secara tubuh kita ada di dalam ibadah kita, tapi secara peribadahan sebenarnya roh kita nggak ada di sana. Kita nggak bisa merasakan hubungan intim dengan Tuhan. Kita nggak merasakan hadirat Tuhan. Berarti ada yang salah di dalam kehidupan kita. Nah, pada siang hari ini, mari kita mengoreksi hidup kita. Mari kita merenungkan hidup kita. Selama ini apakah kita benar-benar sudah dekat sama Tuhan? Apakah roh Tuhan di dalam kehidupan kita ini masih berapi-api, menyala-nyala seperti yang dimiliki oleh para rasul ketika mereka penuh Roh Kudus, mereka melayani Tuhan luar biasa. Mereka nggak takut lagi, nggak takut mati, nggak takut didera, nggak takut dipenjara dan lain sebagainya. Itu kita bisa memperhatikan bahwa kehidupan para rasul, semua orang-orang yang ada bersama-sama mereka saat itu, mereka semua ketika mereka penuh Roh Kudus, mereka semua melayani Tuhan sungguh-sungguh, ya kan? Jadi bisa kita pertanyakan di dalam kehidupan seseorang bahwa ketika dia mengatakan dia penuh dengan Roh Kudus, tapi dia memiliki rasa takut untuk memberitakan Injil, kita perlu mempertanyakan orang tersebut. Ketika dia mengakui dia penuh dengan Roh Kudus, tapi dia sepenuh hatinya melekat misalnya dalam pelayanan, dia sepenuh hatinya hanya untuk mementingkan, memikirkan kekayaannya sendiri. Sedangkan para rasul di sana dikatakan bagi mereka hidup satu-satunya adalah untuk Kristus. Bahkan kematian mereka semua tragis, ya kan? Kematian mereka semua mati syahid, mati mempertahankan iman mereka walaupun mereka disiksa dan lain sebagainya. Nah, mari di siang hari ini sama seperti jemaat di Tesalonika, sekalipun ada tantangan dalam hidup mereka tetap diingatkan Paulus jangan padamkan roh Tuhan. Makanya Paulus mengatakan di dalam Roma 12 ayat yang ke-11 dikatakan, biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya kan, layani Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Gak perlu iri lihat orang ini kok bisa ini itu dan ini. Gak perlu. Tapi kita semua punya talenta masing-masing. Layani Tuhan semuanya penuh dengan semangat dan penuh dengan sukacita karena ada roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan jangan sampai roh Tuhan dalam kehidupan kita itu mulai padam. Akhirnya kita mulai malas melayani Tuhan. Apalagi di masa-masa pandemi ini, ya kan? Apalagi di masa di saat begini. Tapi biarlah kita tetap sukacita, kita tetap senantiasa melayani Tuhan, dan kita tetap senantiasa menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Sama seperti yang dirasakan oleh para rasul, kita pun bisa melakukan sama seperti apa yang Yesus perbuat, yang para rasul perbuat, dan yang orang lain perbuat dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita dalam hidup kita ada roh Tuhan, ya kan? Itu janji Tuhan. Apa yang diperbuat Yesus selama pelayanannya, itu pun bisa kita lakukan karena ada roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Jaga itu hubungan dengan Tuhan, jaga itu, jangan sampai roh kita pada dalam Tuhan sehingga kita nggak rasa-rasa lagi untuk melayani. Jaga hubungan sama Tuhan, tetap baca firman Tuhan, tetap merenungkan firman Tuhan, dan tetap jaga relationship kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita melayani Tuhan, tapi sebenarnya kita hampa. Jangan sampai kita beribadah kepada Tuhan, tapi sebenarnya kita nggak merasakan apa-apa. Kita sudah terlibat pelayanan ini dan itu, tapi kita selama ini ternyata nggak pernah merasakan hadirat Tuhan. Kita nggak pernah merasakan kepuasan secara rohani di dalam merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Nah, biarlah di siang hari ini kita menjaga hati kita menjaga hidup kita supaya roh Tuhan dalam kehidupan kita jangan sampai padam. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di siang hari ini. Ajarkan kami untuk senantiasa menjaga hubungan kami dengan Engkau.
supaya roh-Mu, roh Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami senantiasa menyala-nyala, dan kami tetap bersuka cita, kami tetap setia, kami tetap mau Tuhan untuk mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan yang sudah Tuhan berikan, sama seperti para rasul, sama seperti para pendahulu kami dan bapak-bapak gereja yang sudah Engkau urapi, yang sudah Tuhan taruh roh Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap setia melayani-Mu, tetap berapi-api melayani Tuhan, dan tetap setia sampai akhir hidup mereka di dalam melayani Tuhan. Jangan biarkan segala tantangan, permasalahan baik di dalam pendidikan kami, keluarga kami, yang menjadi penghalang untuk kami setia melayani. Tapi biarlah itu semuanya kami dikuatkan, kami teguhkan dari setiap masalah dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, kami serahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat anak-anak remaja yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati mereka, memberkati studi mereka, memberkati masa depan mereka, dan memberkati cita-cita yang mereka harapkan. Dan biarlah anak-anak remaja yang kami kasihi Tuhan, mereka semua senantiasa Tuhan pakai untuk guna hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.